Baik, sebelum kita mulai acaranya, mari kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk agar supaya acara kedepannya itu bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertama saya perkenalan diri dulu. Jadi nama saya Nur Fadilah. Saya salah satu staf divisi kajian dan merupakan angkatan 11 UKM Unhas, dan kalau di kampus itu angkatan 2018, jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya. Nah, jadi hari ini kita mau membahas seorang tokoh. Jadi tokoh ini tuh menurut saya keren sekali Ki, karena berbeda dari di WTA sebelumnya. Kita berbicara soal tokoh-tokoh proklamator begitu. Nah, kalau hari ini kita bakalan bahas tokoh yang spesial. Kenapa? Karena dia adalah seorang perempuan. Nah, mungkin bisa dilihat di screen. Dia adalah seorang tokoh mendunia, yaitu University in the World. Oke, next. Ya, jadi sebelum kita jika Anda menerima uang dalam jumlah besar, bagaimana teman-teman akan menghabiskannya, atau bagaimana cara habiskan Ki ini uang gitu. Jadi teman-teman tidak perlu dijawab dulu. Jadi ini ketiga pertanyaan ini tuh adalah gambaran bagaimana seorang Fatima menjalani hidupnya, dan juga bagaimana nanti teman-teman bisa mendeskripsikan bagaimana nanti diskusinya berjalan begitu. Nah, yang kedua yaitu apa yang membuat sebuah institusi bertahan lama. Apakah itu karena gurunya, apakah karena program yang digunakan di dalam, ataukah orang-orangnya begitu. Misalnya di UKM KP Unhas, apakah yang membuatnya bertahan lama itu karena ketua umumnya, ataukah anggota-anggotanya, ataukah sesuatu yang lain. Kemudian yang ketiga, pertanyaan terakhir, apa saja sifat, keterampilan, ataupun gaya yang menurut teman-teman itu penting dalam untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses. Nah, jadi teman-teman, jawaban dari ketiga pertanyaan ini, dan nanti bakalan teman-teman jawab setelah selesai pembahasan materi begitu. Jadi teman-teman jawab pertanyaannya, nanti silahkan feel free to give your opinion nanti di sesi diskusi. Baik, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Bagaimana Fatima Alfiri ini menjalani hidupnya, dan bagaimana awal mula Fatima Alfiri ini mendirikan sebuah universitas yang menjadi rujukan seluruh lembaga-lembaga pendidikan di dunia. Jadi Fatima ini bisa dikatakan sebagai simbol kuat aspirasi pada masanya. Jadi saya pernah mendengar sebuah kutipan yang mengatakan bahwa di setiap periodisasi sejarah selalu ada perempuan hebat yang dilahirkan. Nah, seperti halnya pada abad ke-9 inilah lahirlah tahun 800 Masehi. Nah, jadi ceritanya Fatima Alfiri ini adalah keturunan bangsawan yang ayahnya bernama
Muhammad Al-Fihri dan ya Al-Qurasyiyah. Nah, jadi singkat cerita, pada masanya Raja Idris II di awal abad ke-9 ada sebuah keluarga. Nah, keluarganya nih Fatimah yang bermigrasi ke barat dari Karawain. Jadi Karawain ini tempat lahirnya si Fatimah itu. Kalau sekarang dipanggil Ki Tunisia. Nah, keluarga Fatimah ini bermigrasi dari Karawain ke kota Fez, Maroko. Nah, di mana kota Fez, Maroko ini pada saat itu dikenal sebagai kota metropolitan, di mana kotanya ini kaya akan budaya dan agama. Begitupun juga dengan aktivitas perekonomiannya yang berkembang sangat pesat pada saat itu. Nah, setelah melakukan pengkajian, kami melihat bahwa alasan dari keluarga Fatimah ini bermigrasi dari Karawain ke kota Fez itu karena hal tersebut. Di kota Fez ini aktivitas perekonomiannya sangat pesat pada saat itu, dan keluarga Fatimah bermigrasi ke kota Fez untuk mengembangkan bisnisnya, di mana notabene dari keluarga Fatimah ini adalah seorang pengusaha. Nah, selang beberapa lama keluarga Fatimah mulai beradaptasi dengan lingkungan kota Fez, masyarakat kota Fez, dan alhasil usaha yang dikembangkan oleh keluarga Fatimah ini berkembang dan sukses, dan jadilah keluarga Fatimah ini jadi keluarga muslim yang sukses begitu. Nah, dan selain daripada itu, karena kekayaan dari keluarganya Fatimah ini yang berasal dari bisnisnya, akhirnya Fatimah dan Maryam, jadi Fatimah itu punya saudara namanya Maryam Al-Fihri, mereka tumbuh di lingkungan yang cinta akan ilmu agama dan sains, utamanya di bidang arsitektur dan bangunan gitu. Oke, next. Ya, jadi Fatimah dan saudaranya tumbuh di Fez, di mana pada saat itu dia tumbuh selama masa pemerintahan monarki Idrisiyah. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, jadi monarki Idrisiyah atau kerajaan Idrisiyah itu merupakan dinasti Syiah pertama yang didirikan pada tahun 789 Masehi. Pendirinya yaitu Idris I bin Abdullah yang merupakan keturunan Ali bin Abi Thalib. Nah, ya, jadi dinasti Idrisiyah ini awalnya pusat pemerintahan itu berpusat di kota Walili, namun dipindahkan lagi ke kota Fez, Maroko. Nah, kita balik lagi ke Fatimah. Jadi Fatimah ini tumbuh di bawah didikan ayahnya, yaitu Muhammad Al-Fihri, tumbuh dengan pemikiran dan iman yang kuat begitu. Dan karena itu mereka menjadi visioner pada masanya. Jadi dan mereka bertekad untuk memajukan masyarakat dan kota Fez. Oke, next. Nah, kota Fez kala itu. Jadi bagaimana kondisi kota Fez pada saat Fatimah dan Maryam berada di kota ini. Nah, jadi pada saat itu kondisi kota Fez di mana populasinya itu mulai meningkat. Namun infrastruktur yang ada di sana tidak dapat mengimbangi populasi yang meningkat tersebut. Nah,
dan dari situlah Fatimah dan Maryam sangat menyadari bahwa harus ada perbaikan gitu, harus ada perubahan. Tidak hanya pada perubahan di mana kota Fez itu aktivitas perekonomiannya meningkat, tapi juga Fatimah dan Maryam ini ingin menjadikan kota Fez sebagai pusat intelektual dan spiritual gitu. Dan namun sebelum tekad dan cita-citanya Fatimah dan Maryam ini terwujud, terjadilah bencana begitu. Kakak dari ayah Fatimah itu meninggal dunia, dan juga disusul lagi ayah mereka juga meninggal, dan tak lama kemudian suami Fatimah ini juga meninggal. Jadi pada saat itu Fatimah dan saudaranya ini ditimpa bencana. Namun hal itu tidak menurunkan niat dan cita-citanya Fatimah dan Maryam untuk memajukan kota Fez begitu. Dan sepeninggal ayah Fatimah ini, Muhammad Al-Fihri, akhirnya seluruh harta kekayaan yang mereka punya akhirnya diwariskan ke mereka berdua, Fatimah dan saudaranya begitu. Namun hal tersebut tidak membuat Fatimah dan Maryam ini menjadi orang yang lupa diri, menjadi bermegah-megahan atau berfoya-foya dengan uang tersebut begitu. Melainkan justru Fatimah ini nadonasikan harta warisannya untuk kepentingan masyarakat kota Fez, karena menurutnya dengan mendonasikan harta warisan keluarganya ini untuk kemajuan kota Fez akan lebih bermanfaat daripada digunakan untuk kebutuhan pribadi. Oke, next. Next. Okay. Jadi bagaimana usaha-usahanya Fatimah atau cikal bakal bagaimana Fatimah mendirikan Universitas Al-Qarawiyyin. Nah, sebelum membahas soal bagaimana Fatimah mendirikan Universitas Al-Qarawiyyin, kita membahas saudaranya Fatimah dulu. Jadi saudaranya Fatimah ini juga punya bagian harta warisan dari peninggalan ayahnya gitu. Dan dari harta warisan inilah Maria memutuskan untuk namanya itu Masjid Agung Al-Andalus gitu. Karena Maria melihat populasi jamaah yang ada di kota Fez ini terus bertambah, namun wadah untuk menampung jamaah ini tidak memadai begitu. Nah, bersamaan dengan itu, Fatimah juga bercita-cita untuk membangun masjid juga di kota Fez. Nah, namanya itu Masjid Al-Qarawiyyin. Jadi awal mula Universitas Al-Qarawiyyin ini berasal dari masjid. Awalnya dulu masjid. Nah, selama proses pembangunan masjid ini, Fatimah turut serta mengawasi seluruh proses pembangunan, dan juga ia juga membantu mendorong perekonomian lokal karena bahan-bahan yang digunakan untuk pembangunan ini berasal dari bahan-bahan lokal di kota Fez. Ya, nah, jadi Fatimah ini selama proses pembangunan
dia mengarahkan dia sendiri yang arsitekturnya bagaimana gitu. Dan 2 tahun kemudian Masjid Al-Qarawiyyin ini beroperasi, rampung, sudah berdiri gitu dan mulai beroperasi. Namun tidak sampai di sini, Fatimah kemudian memperluas visinya untuk menambah sebuah lembaga pendidikan di masjid ini, gitu. Nah dari situlah cikal bakal bagaimana Universitas Al-Qarawiyyin ini terbentuk, gitu. Nah tidak lama kemudian Kota Fez menjadi pusat spiritual, menjadi daerah pusat spiritual, berbudaya dan juga menjadi rujukan universitas atau lembaga-lembaga pendidikan di dunia untuk ikut turut serta untuk ikut membuat sebuah lembaga pendidikan yang berbasis universitas. Oke, next. Nah, ada pun selain dari ilmu-ilmu agama yang diajarkan di universitas ini, ada juga ilmu-ilmu lain seperti tata bahasa, retorika, logika, kedokteran, matematika, astronomi, kimia, humaniora, dan juga arsitektur. Karena semakin terkenalnya ini Universitas Al-Qarawiyyin pada saat itu, akhirnya pelajar-pelajar dari berbagai penjuru itu mulai berdatangan ke Kota Fez untuk mengenyam pendidikan di universitas ini. Dan tidak hanya yang datang itu tidak hanya orang Islam atau Muslim gitu, tapi yang datang juga ada yang berasal dari background seperti Kristen atau pelajar-pelajar yang backgroundnya bukan non-Muslim. Sebagai buktinya yaitu terdapat ilmuwan-ilmuwan yang atau alumni-alumni dari Universitas Al-Qarawiyyin ini. Salah satunya adalah yang pertama Gerbert de Aurillac. Nah, jadi Gerbert de Aurillac ini pernah belajar di Universitas Al-Qarawiyyin dan dia merupakan Paus Sylvester II yang memperkenalkan angka Arab dan angka 0 ke seluruh Eropa. Dan ada juga Maimonides, dia merupakan filsuf Yahudi gitu. Kemudian ada Syarif Al-Idrisi, dia merupakan seorang ahli geografi yang dikenal sebagai pembuat globe pertama. Ada juga Ibnu Rushd yang merupakan hakim termasyhur pada masanya. Ada juga Nur ad-Din al-Betrugi, dia seorang astronom dan filsuf terkenal pada saat itu. Kemudian ada juga Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun ini merupakan seseorang ahli historiografi dan sejarawan Muslim. Kemudian yang terakhir ada Hasan Al-Wazan yang biasa dikenal sebenarnya. Jadi Leo Africanus ini seorang diplomat, penulis, dan juga penjelajah yang dikenal karena membuat buku yang berjudul
Descrizione del Africa atau deskripsi Afrika. Oke, next ya. Jadi pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh Fatima itu, Fatima mengubah Fez menjadi daerah pusat intelektual hanya dalam beberapa dekade begitu, dengan membangun sebuah universitas yang dimana universitas ini diakui oleh The Guinness Book of World Records pada tahun 1988 dan dicatat sebagai kampus tertua di dunia yang berdiri sebelum sebelum Universitas Al-Azhar di Kairo, ataupun di Eropa itu Cambridge, Harvard, dan Oxford didirikan. Kemudian sistem pendidikan yang dipakai di Universitas Al-Qarawiyyin ini juga menjadi rujukan sistem pendidikan formal tingkat universitas seluruh dunia. Jadi karena Universitas Al-Qarawiyyin menjadi universitas tertua, makanya sistem pendidikannya ini dijadikan rujukan bagi universitas-universitas setelahnya. Ya, jadi selain itu juga di Universitas Al-Qarawiyyin ini memiliki perpustakaan. Di perpustakaan ini dianggap sebagai perpustakaan tertua di dunia karena sampai hari ini perpustakaannya mempunyai lebih dari 30.000 arsip, termasuk juga Al-Quran dari abad ke-9. Jadi sebegitu fenomenal dan terkenalnya universitas ini, nyata berdiri seorang perempuan, yaitu Fatima Al-Fikri. Jadi Fatima Al-Fikri ini telah memberikan pengaruh yang sangat besar. Perempuan hebat ini mendedikasikan 80 tahun masa hidupnya untuk kemajuan peradaban dunia. Jadi Fatima Al-Fikri ini meninggal pada tahun 880 Masehi. Gitu. Oke, mungkin untuk pembahasan materinya sampai di sini kita bakalan berdiskusi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada tiga pertanyaan di mana teman-teman coba memprediksi jawaban yang tepat berdasarkan apa yang teman-teman tangkap tadi pas pembahasan, atau berdasarkan dari pengetahuan teman-teman sendiri. Mungkin bisa diperlihatkan lagi pertanyaannya tadi. Atau mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau mau memberikan pendapatnya soal ketiga pertanyaan ini, silahkan di on cam dan juga di unmute audionya. Jadi teman
teman-teman bagaimana, ada yang ingin mengemukakan pendapat atau ada yang mau bertanya? Jadi bagaimana teman-teman, ada yang ingin mengemukakan pendapatnya atau bertanya? Saya ingin menanggapi terkait pertanyaan yang ada di layar. Jadi mungkin beberapa orang jika menerima uang dalam jumlah besar, mungkin orang tersebut akan melakukan investasi dengan cara menyisihkan uangnya dengan cara berinvestasi karena menurut saya jika kita melakukan investasi maka uang kita itu justru uang kita itu tidak berkurang tetapi akan em, bertambah dengan cara memasukkan uang kita ke eh, ke perusahaan lain. Eh, nah, yang pertanyaan kedua itu yang membuat institusi itu bertahan lama, apakah itu berdasarkan gedungnya, programnya, atau sesuatu yang lain? Menurut saya itu berdasarkan berdasarkan bagaimana cara kita mengelolanya. Nah, dengan cara mengelola dari institusi tersebut, maka eh, kita bisa mengetahui apa saja kekurangan yang bisa kita perbaiki untuk institusi kita. Nah, dengan cara mungkin dengan eh, program kerja dari institusi tersebut. Nah, eh, kita juga bisa mengetahui apa saja titik kekurangan atau kesalahan dari eh, program yang kita punya. Nah, yang ketiga, apa saja sifat keterampilan dan gaya penting dari seseorang yang pemimpin sukses. Menurut saya, yang yang bikin sukses itu adalah cara cara leadership kita karena setiap orang memiliki keterampilan kepemimpinan yang bagus. Sekian. Ya, jadi terima kasih Indira atas jawabannya. Ya, betul yang dikatakan Indira bahwa menginvestasikan uang ke atau harta kita ke untuk misalnya untuk diri kita itu uh, uh, untuk masa depan akan lebih baik begitu, dan itu pun yang
dilakukan oleh Fatimah Al-Fihri. Atau ada teman-teman lain yang ingin berpendapat? Ya, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin berpendapat atau ingin menyampaikan kesannya setelah mendengar kisahnya Fatimah ini? Saya bisa. Oh iya, siapa tadi? Tuti Alwiyah. Hanya ingin menambahkan sih. Oh iya, silahkan. Ya. Jadi kan di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jika Anda menerima uang dalam jumlah besar, bagaimana Anda akan menghabiskannya? Nah, pendapat saya sendiri hampir sama tadi seperti Indira, tapi di sini misalkan ya saya mendapat uang yang besar gitu. Nah, saya setuju, saya akan menghabiskan uang itu dalam hal membeli aset atau berinvestasi, dalam artian aset ini adalah aset tetap, maksudnya aset yang masa yang akan datang memiliki jaminan yang cukup untuk masa depan kita. Maksudnya aset kan misalnya salah satunya tadi contohnya dalam ini dia kan mendirikan apa ya, universitas. Nah, itu menjadi sebuah aset untuk kedepannya, dan juga dengan asetnya itu dari hasil investasinya itu dia berhasil mengajak atau menolong orang-orang di sekitarnya. Itu pun nilai atau value yang diterima Fatimah itu mulai apa ya, berdirinya universitas itu sampai kapanpun akan dikenang gitu. Jadi itu merupakan aset yang tetap itu tidak menyusut. Kemudian apa yang membuat sebuah institusi bertahan lama? Apakah itu gedungnya, programnya, atau sesuatu yang lain? Nah, kalau dari sudut pandang saya, ya di sini semuanya berkaitan sih. Cuma lebih penting di sini kita kan dalam suatu institusi kan kita harus perhatikan dulu pemimpinnya ya. Pemimpinnya bagaimana pemimpin itu mampu mengelola bawahannya atau karyawannya, ataukah
anggota-anggotanya, pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan yang bagus, mampu melakukan pendekatan dengan bawahnya atau karyawannya, justru akan lebih membuat institusi itu bertahan. Tak lama tidak bisa juga tidak dapat juga dikesampingkan bahwa butuh juga program-program kerja yang bagus dan memiliki nilai atau value yang baik untuk institusi tersebut agar nilai pandang, sudut pandang orang itu ada yang memiliki nilai di situ. Kemudian untuk kalau misalkan gedung, ya di gedung itu sebagai penunjang ya, maksudnya penunjang dalam suatu institusi itu bertahan lama. Kan percuma kan kalau memiliki visi misi yang bagus, tujuan sama-sama, tapi kalau sarana dan prasarana juga enggak memadai, jadi itu menjadi penghambat sih. Ya salah satu pendukung sih. Kemudian apa saja sifat keterampilan dan gaya yang penting dari seorang pemimpin yang sukses. Nah, di sini kan sebenarnya ada sih beberapa gaya kepemimpinan, ada karismatik, ada yang memang dibentuk atau dipelajari gitu. Nah, dari sifat pemimpin ini bagaimana, kalau dari saya sih pemimpin yang karismatik sih mampu mengetahui kondisi bawahannya, bagaimana dia dapat melakukan pendekatan dengan bawahannya sehingga dia dapat juga merasakan apa yang dirasakan oleh bawahannya, jadi tidak ada tumpang tindih sih. Dia mengetahui dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda gitu supaya sistem ini berjalan dengan baik. Iya, terima kasih tadi atas tanggapannya dan pendapatnya soal ketiga pertanyaan ini. Jadi betul sekali dengan menginvestasikan uang kita untuk masa depan dan membantu orang lain itu adalah sesuatu hal yang memang harus dilakukan begitu, karena semangat. Mantap, Kak Masli. Ya, Kak. Lanjut, ya. Oke. Dan untuk pertanyaan kedua, ya betul, yang membuat institusi itu bertahan lama itu ketiganya seperti gedung, orang-orangnya, dan program yang dicanangkan di dalam itu berperan penting begitu. Sama halnya yang dilakukan oleh Fatimah Al-Fikri. Dia membuat sebuah gedung besar dan di dalamnya dibuat sebuah lembaga pendidikan dengan program-program yang bisa membuat orang-orang yang masuk ke dalamnya lebih terbentuk begitu. Kemudian juga orang-orangnya, pemimpin-pemimpinnya yang ada dalam yang terdapat di institusi tersebut itu memang adalah penting agar sebuah institusi Fatimah Al-Fikri, apabila Fatimah Al-Fikri ini tidak bertekad kuat untuk menjadikan Masjid Al-Qarawiyyin ini menjadi sebuah lembaga pendidikan, mungkin sampai sekarang tidak ada yang namanya Universitas Al-Qarawiyyin gitu. Kemudian yang ketiga itu sifat atau keterampilan yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin yang sukses. Betul sekali yang dikatakan tadi Kak Tuti, ya, bahwa terdapat banyak gaya kepemimpinan dan salah satunya itu ya yang karismatik dan teman-temannya gitu. Namun selain dari itu yang penting juga
dimiliki oleh seorang pemimpin itu juga kepeduliannya terhadap lingkungan, kepeduliannya terhadap karyawan-karyawannya seperti yang dikatakan tadi. Karena dengan kepedulian itu akan terbentuk suatu ide baru bagaimana agar supaya masalah yang didapati dari misalnya anggota kita atau orang-orang di sekitar kita akan bisa melahirkan sebuah ide baru. Baik, mungkin untuk ketiga pertanyaan ini itu saja dulu. Ya. Ada juga saya mau bacakan juga sebuah kasus begitu yang mungkin berkaitan dengan sekarang dan juga berkaitan bagaimana kondisi orang-orang dulu dalam menuntut pendidikan dan juga bagaimana bagaimana zaman sekarang itu menuntut ilmu gitu. Nah, jadi bagaimana ini pendapatnya teman-teman tentang kalau orang-orang dulu dalam menuntut ilmu itu sampai bermigrasi dari negeri A ke negeri B. Nah, dengan keterbatasan yang tidak memadai begitu, misalnya tidak ada media komunikasi, tidak transportasinya juga mungkin pakai unta pada saat itu begitu, tapi luaran yang ada itu maksimal gitu, dan sampai ada banyak ilmuwan muslim maupun non muslim itu yang sampai sekarang ide-idenya itu dipakai sampai sekarang. Nah, sedangkan di masa sekarang ini dalam menuntut ilmu dengan berbagai kemudahan yang ada seperti HP ataupun ada juga internet, di mana internet ini ada di genggaman kita dan semuanya ada di sana begitu, tapi luarannya itu kurang maksimal gitu. Jadi bagaimana pendapatnya teman-teman soal kasus ini? Mungkin ada dari teman-teman yang mau berpendapat soal kasus ini, di mana kalau orang dulu itu dengan akses dan media yang terbatas, tapi luarannya itu maksimal, tapi sekarang dengan kemudahan yang ada malah luarannya itu kurang maksimal. Bisa saya? Oh iya, siapa? Bisa saya. Oh iya, silahkan. Saya dulu. Ya. Berdasarkan tadi kasus yang saya dengar itu, katanya kan orang-orang dulu, misalnya zamannya mungkin Habibie ya, contoh saja ya, waktu masih muda misalkan, zamannya Habibie saja ya. Kemudian dengan membandingkan sama sekarang kan, maksudnya sekarang bagaimana ya sekarang ini kita ini dilengkapi dengan fasilitas, ada handphone, ada laptop ataupun media-media yang bisa digunakan dalam berkomunikasi secara mudah itu lebih efektif dan efisien. Nah, jika saya memandang kasus ini, ya memang benar bahwa zaman dulu itu walaupun komunikasi atau alat komunikasinya belum seperti sekarang, maksudnya komunikasinya masih berupa surat mungkin lewat pos ataupun mengirim surat, maksudnya apa ya, mungkin salah satunya surat ya mungkin, atau bisa juga telepon, tapi telepon itu terbatas kayaknya, hanya orang-orang tertentu yang bisa menggunakannya. Mengapa, pertanyaannya mengapa zaman dulu orang apa ya, misalkan zaman Habibie itu keluarannya atau nilainya lebih bagus dibanding zaman sekarang, karena mereka itu
tidak terpengaruh oleh hal-hal lain. Misalkan mereka memang fokus pada tujuan mereka, bahwa misalkan kan Habibie ingin fokus belajar karena ingin menciptakan suatu hal yang memang belum ada di Indonesia. Misalkan kan dia memang memiliki niat kan, dia ke Jerman misalkan, apa itu, negara luar negeri gitu, dia walaupun dengan akses terbatas, dia tetap maksudnya dengan tekad dan komitmen yang tinggi, walaupun fasilitas yang terbatas, dia tetap mampu kan. Terbukti sekarang dia sudah buat pesawat ya, kalau nggak salah. Kemudian kalau dibandingkan dengan sekarang, ya memang betul bahwa tersedianya alat komunikasi yang memadai, namun keluarannya itu tidak seperti dulu, bahkan berbanding terbalik yang diharapkan, karena dipengaruhi beberapa faktor sih. Karena kita kan tahu sekarang apa ya, kan ada media sosial kan, misalnya Instagram, ada Facebook, ada Twitter, dan lain-lain lah. Nah, itu menimbulkan sih rasa kemalasan sih salah satunya. Apa ya, yang sebenarnya memiliki tujuan yang baik, tapi karena adanya faktor-faktor kayak menarik bahwa lebih baik scroll ini deh, lebih enak, lebih atau rebahan. Kayak zaman sekarang itu menganggap bahwa sekarang itu lebih mudah gitu, gampang. Dia menganggap segala sesuatunya lebih, nanti dia suka menunda-nunda gitu. Terutama kita sebagai mahasiswa kan, kadang kita mengerjakan sesuatu hal, misalkan tugas, tapi karena kita menganggap bahwa ada di Google jawabannya, jadi kita hanya bisa merevisi atau mengeditnya, jadi gampang, bisalah dikerja 1 jam, walaupun itu waktunya anggap ada 5 hari, tapi kita menganggap bahwa kita bisa kerja itu dalam misalnya 1 jam. Nah, dari perspektif itu bahwa kita bisa kerja karena ada Google yang bisa membantu. Nah, dari itulah keluar hasil kerja kita dalam 1 jam itu bisa saja tidak maksimal karena kita terburu-buru atau kejar deadline. Begitu sih. Kasih. Oh ya, terima kasih Kak Tuti tadi. Jadi Kak Tuti mengatakan bahwa dengan keterbatasan yang ada pada zaman dulu itu membuat orang-orang yang menuntut ilmu jadi fokus dan fokusnya itu tidak terganggu oleh hal lain begitu. Dan sedangkan kalau di masa sekarang dengan kemudahan yang ada malah menimbulkan rasa malas karena merasa bahwa bisa dikerjakan, misalnya tugas gitu bisa dikerjakan karena misalnya ada Google. Makanya itulah yang membuat orang-orang atau zaman-zaman kita itu merasa malas sehingga menuntut ilmu. Mungkin ada teman-teman lain yang setuju atau ingin berpendapat soal kasus ini? Ya, saya mungkin sedikit. Oh iya, silahkan Alfian. Ya, saya sepakat sekali juga sama apa yang dikatakan tadi itu Tito, karena melihat dari situasi saat ini yang serba dimudahkan, sebenarnya ada juga hal-hal yang sifatnya membantu ketika dihadapkan dengan situasi seperti pandemi itu pada saat ini. Dimudahkan dengan cara akses yang walaupun dari tempat yang berbeda, tetapi juga bisa dapatkan ilmu toh, dan itu sangat memudahkan. Namun kembali lagi apa yang membedakan kualitas luaran-luaran orang-orang yang ketika saat itu pergi universitas dan saat ini itu terlihat mungkin dari seberapa besar perjuangan atau pengorbanan yang dikeluarkan orang pada saat dulu sama yang saat ini. Nah, karena melihat kalau dari sisi perjuangannya orang pada saat itu harus melintas pulau lah, harus korbankan ini itu, dan mengemban begitu besar amanah dari harapan keluarganya atau semacamnya seperti itu. Nah, itu yang cenderung buat kita terus berpikir kalau apa yang dilakukan saat ini itu bernilai dan memiliki nilai yang mengorbankan banyak hal, jadi sifatnya lebih berharga daripada saat ini kita lakukan. Tapi sayangnya zaman sekarang itu mahasiswa juga sebenarnya punya juga
apalagi istilahnya punya juga tingkat bukan beban istilahnya, punya tingkat nilai yang berbeda-beda dari ketika dia masuk universitas, kayak harapannya orang tuanya kah, atau cita-citanya pribadi. Nah, hal-hal seperti itu juga punya nilai yang berbeda-beda tergantung pandangannya orang. Nah, sebaiknya itu yang kita ambil patokan untuk ketika kita mengambil ilmu ke universitas.